Honestly, I thought we were lucky. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur berbagai referensi, petunjuk, dan kemungkinan tersembunyi dalam trailer terbaru Supergirl. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. Nomor 10, Superman khawatir. Trailer Supergirl langsung menegaskan satu hal. Superman benar-benar mengkhawatirkan kondisi mental Kara. Melalui video yang diputar di kapalnya, permintaan Clark bukan sekedar perhatian dari seorang sepupu. Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. Ini menjadi fondasi emosional dari keseluruhan cerita film. Hal tersebut menunjukkan bahwa film ini menghadirkan sosok Supergirl yang lebih rapuh dan emosional. I'm worried you're not going to find your people. Seseorang yang sudah terlalu lama menjauh dari bumi dan dari satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dengan menegaskan bahwa ia sudah lama terisolasi di luar planet, film ini membangun kondisi emosi Kara yang impulsif dan penuh gejolak. What's Superman like? He sees the good in everyone. And I see the truth. Nomor 9, Krypto tertembak. Saat trailer Supergirl mulai terasa seperti petualangan seru Kara dan Krypto menjelajahi galaksi, sesuatu yang tidak terduga justru terjadi. Ketika Krypto berlari menjauh, terdengar suara tembakan dari senjata alien diikuti dengan rengekan Krypto. Meski momen tembakannya tidak diperlihatkan secara langsung, kita sempat melihat pelakunya. Crime of the Yellow Hills. Who murdered my innocent family. Crime of the Yellow Hills. Kita akan bahas dia sebentar lagi. Momen ini sangat mirip dengan alur cerita dalam komik Woman of Tomorrow karya Tom King, di mana Krypto terluka parah memicu perjalanan Kara untuk memburu pelakunya. Meski begitu, harapan belum sepenuhnya hilang karena disebutkan bahwa ada penawar racun, tetapi Krypto hanya punya waktu 3 hari untuk mendapatkannya. That's 3 days. You cannot give up on me. Nomor 8, Ruthie Mary Knoll menjadi kunci cerita. Ruthie bukan sekedar karakter pendamping, ia adalah pusat emosional dari keseluruhan cerita Supergirl dan trailer menunjukkan banyak perannya. What can I do? The Brigands carry the antidote on that person. Ruthie Mary Knoll, seorang gadis alien muda diambil langsung dari sumber komik karya Tom King. Dalam komiknya, ia adalah anak yang penuh tekad setelah ayahnya dibunuh oleh seorang pria bernama Krem. Just do what I say. And don't die. Ia kemudian memulai perjalanan melintasi galaksi untuk mencari keadilan, menolak diremehkan hanya karena usianya. Trailer menunjukkan kemarahannya saat menceritakan kematian keluarganya sambil menemani Kara sebagai sosok yang memberikan perspektif dan pengetahuan. Revenge. It won't take your pain away. Nomor 7, Crime of the Yellow Hills. Jadi, siapa sebenarnya Krem ini? Trailer dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah antagonis utama dalam film ini, musuh utama Supergirl. Dialah yang bertanggung jawab atas kematian keluarga Ruthie dan racun yang menyerang Krypto. Tindakannya memicu perjalanan tanpa henti Kara dan teman barunya melintasi galaksi. Look, almost by definition runs out. Dari sekilas penampilannya, Krem tampaknya bukan penjahat yang ingin menghancurkan dunia, melainkan sosok egois yang kejam dengan dampak besar dari setiap tindakannya. Ia berbahaya dan sulit diprediksi. Namun pada akhirnya, ia menjadi ancaman yang lebih personal, membuat konfliknya terasa jauh lebih dekat bagi para tokohnya. Nomor 6, kilas balik Argo City. Di tengah kekacauan dalam trailer, ada sekilas tampilan dunia asal Kara. Well, that's the thing, Clark. I have no people. Ya, kita bisa melihat kilas balik ke Argo City saat Kara dikirim pergi dengan pesawat luar angkasa. Seperti yang kita tahu, tempat ini adalah rumahnya sekaligus salah satu sisa terakhir dari planet Krypton. Dalam banyak versi cerita termasuk Woman of Tomorrow, kenangan Kara tentang Argo sering muncul untuk menunjukkan hubungan rumitnya dengan masa lalu. What was it like to lose everything in a day? Krypton didn't die in a day. Gods are not that kind. Kehadiran adegan ini tidak hanya memperdalam trauma yang ia rasakan, tetapi juga menjelaskan kenapa Kara memiliki sifat sinis dan keras, berbeda dengan sepupunya yang dikenal sebagai Big Blue Boy Scout.
Ini adalah contoh nyata dari rasa bersalah sebagai satu-satunya yang selamat. There's no home without you, buddy. Nomor 5, dunia alien. Kebanyakan film superhero biasanya hanya akan berfokus pada satu atau dua lokasi, tetapi trailer Supergirl menunjukkan bahwa kali ini akan berbeda. Home is wherever you are, buddy. Ya, Kara dan Ruthie terlihat berada di berbagai lingkungan alien yang berbeda, mulai dari wilayah tandus, kota dengan cahaya neon, hingga landscape keras lainnya. Dengan tidak berfokus pada satu dunia saja, pendekatan ini mencerminkan struktur komik karya Tom King di mana mereka berpindah dari satu planet ke planet lain untuk memburu Krem. This does not look like this is gonna end well for you guys. Trailer ini hanya memberikan sekilas gambaran dari tiap lokasi, cukup untuk menunjukkan skala dan variasinya. Ini mengisyaratkan bahwa filmnya akan mengusung nuansa komik western, sebuah perjalanan melintasi dunia-dunia jauh yang penuh bahaya, kekacauan, dan tentu saja ambiguitas moral. Let's be honest, babe, it's not a very high bar to clear. Nomor 4, ritual Kryptonian. Salah satu adegan yang mungkin membuat para penonton penasaran memperlihatkan Kara berjalan di antara sosok-sosok berpakaian putih. Momen ini terasa tenang dan hampir seperti upacara. Dan memang ada alasannya. Jubah putih serta pencahayaan yang steril mengisyaratkan adanya ritual atau pemakaman khas Kryptonian, terutama karena terlihat sosok berbaju merah yang seolah sedang diantar. Kilas balik ini menjadi kontras dengan kondisi Supergirl saat ini, dari masa lalu yang tertata dan penuh kehormatan menjadi sosok yang kini lebih keras dan penuh kekecewaan. Dalam komiknya pun, hal ini sering ditampilkan sebagai perbandingan antara asal-usulnya yang mulia dengan kehidupannya sekarang sebagai pengembara. Adegan ini jelas memperkaya sisi emosional cerita sekaligus latar belakang Kryptonian milik Kara. Bahkan kemungkinan besar inilah momen saat ia pertama kali bertemu Krypto. Who are you? Nomor 3, planet beracun. Salah satu visual paling mencolok dalam trailer adalah momen singkat saat wajah Kara dipenuhi guratan gelap dan terlihat melemah. Ini menjadi petunjuk ke adegan terkenal planet beracun dari komiknya. Planet ini digambarkan sebagai lingkungan yang keras dan beracun, memaksa Kara bertahan dalam kondisi yang sangat lemah. Visualnya benar-benar menegaskan bahwa tempat ini begitu berbahaya hingga bisa membuat seorang Kryptonian pun tidak berdaya. Ini menjadi indikasi bahwa filmnya akan mengeksplorasi sisi Kara yang paling rentan, bukan hanya kekuatannya. Nomor 2, homage visual ke komik Woman of Tomorrow. Jika kamu merasa kami sering menyebut Supergirl Woman of Tomorrow, itu karena film ini memang secara resmi mengadaptasi cerita tersebut sebagai fondasinya, dan trailernya sangat terasa mengambil inspirasi dari tone serta tema komiknya. Dalam beberapa bagian, Supergirl diperlihatkan dalam momen kontemplatif yang sunyi. Shoot panjang saat ia berdiri sendirian atau terlihat lelah tanpa pertahanan mencerminkan fokus komik pada konflik batin dan refleksi emosional, bukan sekedar aksi tanpa henti. Dalam sumber aslinya, banyak cerita disampaikan lewat visual yang ekspresif dan introspektif, bukan dialog. Bahkan, reaksi awal terhadap trailer ini juga menyoroti bahwa beberapa adegannya sangat terasa seperti gaya visual komiknya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, banyak aksi Lobo. Dan tentu saja kita tidak bisa melupakan sosok main man itu sendiri. Ya, dalam trailer ini kehadiran Lobo terasa kacau dan muncul di mana-mana. Motor luar angkasa khasnya, armor tambal sulam, serta penampilan yang penuh luka menunjukkan bahwa ia sudah berada di tengah perburuan saat bertemu Kara. Ini sesuai dengan karakter Lobo sebagai wildcard yang tidak bisa diprediksi, yang bisa mempersulit misi sang pahlawan, meskipun terlihat juga ia akan ikut bertarung bersama Supergirl di beberapa momen. Candaan kasarnya juga memberikan energi yang liar dan tidak stabil dalam cerita. Kehadirannya jelas akan memperluas semesta DCU yang baru, sekaligus memperkenalkan karakter dengan potensi crossover besar dan basis penggemar tersendiri. Funny. That's what I've been calling you. Apa saja yang kamu tangkap dari trailer Supergirl ini? Apakah kamu menemukan detail yang kami lewatkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.